Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dan juga keterangan dari Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala berkaitan dengan menjauhi ahlul ahwa'i wal bid'ah dan juga kitab-kitab mereka. Di sini ya ikhwan, ada tanbih yang sangat penting dan sering disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan akhdhu al-ijazah, pengambilan ijazah atau dikenal dengan sanad. Apakah boleh mengambil ilmu dari ahlul ahwa'i wal bid'ah dalam rangka ingin mengambil sanad? Ya ikhwan, sanad ini memang dikatakan oleh para ulama al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa man syaa. Sanad itu bagian dari agama. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Laula al-isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Niscaya orang itu akan berucap sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang pengen ngomong ini, ngomong B, ngomong C, semau dia. Namun lihat, kita perhatikan kata beliau rahimahullah, al-isnadu minad din, sanad itu bagian dari agama. Juga ucapan masyhur di kalangan salaf rahimahumullah, mereka mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ucapan yang masyhur dari al-Imam Ibnu Sirin, al-Imam Malik rahimahullah, dan juga yang lainnya. Sesungguhnya agama ini atau sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Innama huwa lahmuka wa damuka fakhudh min haitsu ma akhadhu. Sesungguhnya ilmu itu adalah lahmuka wa damuka, darah dan dagingmu, maka lihat, ambillah dari mana mereka mengambilnya. Keterangan asar salaf dalam bab menjauhi ahlul ahwa'i wal bid'ah itu sangat banyak. Namun belakangan ini, di zaman al-mutaakhirah, pada zaman-zaman terakhir ini, banyak orang-orang dari kalangan para thulabul ilm, mereka rebutan untuk ngambil sanad dari orang-orang yang ghairu wadih, tidak jelas manhaj dan akidahnya. Ngambil dari Asy'ariyah, ngambil dari Sufiyah, ngambil dari Ikhwanul Muslimin dan yang semisalnya, sehingga mereka dapatkan terkadang sanad qiraah, kadang sanad kutubul hadis, kadang sanad-sanad yang lain ya ikhwan. Apakah yang seperti ini diperbolehkan dalam rangka untuk mengambil sanad, walaupun ngambilnya tadi dari orang-orang yang bukan salafi? Bagi antum para penuntut ilmu, ma nansahukum bihi, kami tidak menasihatkan antum seperti itu. Kenapa? Yang pertama, kalaupun antum dapat sanad dari orang-orang yang seperti itu, ya sebenarnya apa faedahnya?
Ternyata orang yang antum ambil ilmu tersebut bukan dari kalangan ahlus sunnah, sedangkan ahlus sunnah mawjudun, mutawafirun, banyak jumlahnya. Antum bisa mengambil dari mereka, rehla kepada mereka. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang gila sanad, ya, penuntut ilmunya gila sanad, majnunus sanad, tergila-gila dengan sanad, sehingga sanad tersebut dijadikan apa istilahnya, promosi. Ada di pondok pesantren ini pengajarnya Ustadz Fulan punya sanad qiraah ini, padahal dia juga bukan seorang yang hafidhul Quran. Wallahi wa tallahi wa billah, mereka-mereka yang punya sanad seperti itu, lau jalasu fi duwaril hadits fil Yaman, khalas. Anda enggak usah ambil contoh-contoh sanad yang punya sanad sanad Al-Quran secara tertulis itu syarif, ya, syarif, santri senior kita di sini itu punya. Sekarang ada di Yaman, nggak dapat sana. Dia udah minta uzur sama anak, Ustadz kayaknya nggak dapat. Kenapa? Karena sanad yang betul-betul sanad itu harus mutqin, bukan kertas tulis wandi stempel. Nah, itu dapat sanad. Terus antum pasang clear pengajar Ustaz wadi, ya enggak itu jual, namanya jual agama, ya. Ini namanya jual agama. Apa faedahnya jual agama, ya toh? Kalau cuma sekedar seperti itu, ya, sanad matan-matan itu, usul salasa, qaidul arba, segala macam itu Anda bisa dapatkan, ya, Anda bisa dapatkan antariqil wijadah atau antariq munawalah, mutun-mutun itu. Syekh Abu Abdillah Al-Masna'i menghubungi Anda, kalau antum mau kasih sanad ke murid antum, antum simai dia, anak kasih sanad antum dengan tariqul munawalah. Tahu antum munawalah yang ilmu mustalah kemarin? Seorang guru mengatakan ajaztuka, gitu loh, aku ijazahkan kepada engkau marwiyati hakada. Sah apa enggak dalam tariqah ahlul hadis? Jawabannya sah. Tapi untuk apa ya ikhwan? Ana sebagian matan itu ada yang enggak hafal, ya toh? Seperti itu. Kayak kemarin kita dapat sanad Sahih Bukhari, kitab Al-Iman. Siapa yang ngasih? Syekh Rashad Al-Hubayshi, ya. Sertifikatnya itu nggak ada lagi di HP anak, karena nggak terlalu penting bagi anak, itu nggak terlalu penting, ikhwan. Al-muhim faham, kita amalkan, kita ilmu, ya. Kemudian pasang pamflet Darul Hadis, Ustaz Abdul Hajjaj memiliki sanad ini, sanad ini, sanad ini. Terlalu, ya. Kalau mau cari sanad gampang, berangkat ke Saudi Arabia, temui masyayikh. Ada kemarin syekh, ini sanad benar. Anda belum cerita sama antum. Syekhuna Jasir hafizahullah ta'ala, kata beliau, ana kasih antum riwayat, irwi anni, ana sami'tu min syekhi Ismail An-Nasari, dibawakan hadis Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, musalsal bil awaliyah. Kata beliau, ana sami'tu min syekhi Ismail Ansari, dari fulan. Nyambung sanadnya, sanad hadis, ya. Tapi ya hadis yang ma'ruf di kalangan antum, lihat syarahnya para ulama, gitu loh.
Jadi bukan goyah gitu loh. Zaman sekarang orang jual sanad. Ada yang sanadnya Al-Fatihah, belajar tahsin Al-Fatihah bersanad, ya. Yang terpenting untuk membaca Al-Fatihah untuk faham makna dan kandungan dari Al-Fatihah tersebut. Ya benar. Orang yang punya sanad Al-Fatihah, coba ditanya, apa makna ayat Al-Quranul Karim, ihdinas siratal mustaqim? Ma makna siratal mustaqim? Ma makna siratal mustaqim? Jalan yang lurus, Ustaz. Iya, apa makna jalan yang lurus? Jalan tol itu lurus juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Man haula alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa? Ini penting. Kalau antum tidak faham makna ayat dalam surat Al-Fatihah, antum baca, antum sholat, antum faham makna yang ada, sama seperti antum orang mabuk. Orang mabuk itu kan ngomong dia kan, tapi dia tidak faham apa yang dia ucapkan. Itu orang mabuk. Orang yang membaca Al-Quran wala yatadabbar ma'anihi, tidak memahami, tidak mentadabburi makna-makna tersebut, itu belum mencapai tujuan diturunkannya Al-Quran. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di awal-awal syarah kitab Muqaddimah Usul Tafsir Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tujuannya yang pertama at-ta'abbud bitilawatihi, beribadah kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Yang kedua at-tadabbur lima'anihi, mentadaburi, memahami makna tersebut. Kemudian wal amalu bihi, dan diamalkan. Itu tujuannya. Antum belajar Al-Quranul Karim, antum menghafalkan Al-Quranul Karim, antum belajar bahasa Arab untuk masuk ke tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang kedua? At-tadabbur lima'anihi. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran agar umat manusia itu tersebut membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya, ditadaburi, difahami kandungan makna tersebut, kemudian diamalkan. Itu tujuannya Al-Quranul Karim. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, disebutkan di awal-awal Al-Usul As-Sittah, syarah beliau menyebutkan banyak orang-orang yang hafal Al-Quran wa indahu sanad, ijazah dan yang lainnya, tapi kata beliau mereka terjatuh pada kesyirikan. Wala yatadabbar ma'anihi, tidak mentadabburi makna-makna yang ada. Mereka tidak faham makna dari ayat-ayat Al-Quran yang memperingatkan umat dari syirik dan memerintahkan kepada tauhid. Hal-hal yang seperti ini perkara yang paling penting ya ikhwan ya tullabul ilm. Dan itu ditambih oleh sebagian masyayikh kita. Dulu di Fiyush ada syekh namanya Mahdi, bukan Mahdi Al-Jaunah, bukan. Itu Ulumul Quran. Majdi Askari, ada di Aden. Dia syekhul qiraah, muqri. Mentanbih dulu kepada para penuntut ilmu, ditanbih oleh beliau ya, agar jangan menjadikan sanad atau ijazah itu goyah, puncak dalam belajar Al-Quran. Tetapi yang paling penting adalah seseorang menghafal Al-Quranul Karim, bisa mentadaburi maknanya, wal istidlalu bihi, bisa berdalil dengan Al-Quranul Karim. Itu poin yang penting ya. Ditambah antum ilmu-ilmu yang lain. Kalau cuma sekedar bacaan Al-Qurannya bagus segala macam,
Antum ditanya mana ayat tayamum, antum tayamum mana dalilnya? Antum seandainya punya qiraah, punya sanad, punya bacaan Al-Quran yang bagus, mujawwid, muhsin fil qiraah, antum tidak faham mana ayat perintah untuk tayamum, mana ayat perintah untuk apa namanya, taat kepada waliul amr. Al-Khawarij ya ikhwah, mereka-mereka yang dikabarkan oleh Nabi SAW yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, akan tetapi apa? La yujawizu taraqihim, tidak menembus kerongkongan mereka. La yujawizu hanajirahum, tidak menembus kerongkongan, tidak masuk ke dalam hatinya. Hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, yaqra'una Al-Quran, yaqra'una Al-Quran, tapi mereka tidak memahami makna yang terkandung. Ini poin yang sangat penting bagi para penuntut ilmu, agar ketika belajar tersebut adalah memahami tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu tadabbur. Wasilah untuk bisa mentadaburi Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara untuk belajar bahasa Arab. Kemudian qala rahimahullah an-nasiha ats-tsaminah, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala mengatakan, al-harsu ala mujalasatis salihin wa ahlil fadl. Di antara nasihat Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala adalah semangat untuk duduk bersama orang-orang saleh wa ahlul fadl, dan duduk-duduk bersama orang-orang yang memiliki keutamaan kemuliaan. Ini juga selayaknya bagi seorang talibul ilmi, semangat untuk duduk bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Dan itu ya ikhwan, ya tullabul ilm, min asbabil istiqamah wa min asbabil thabat, termasuk sebab keistiqamahan, sebab as-sabat, mendatangi majelisnya orang-orang saleh, duduk dengan majelisnya para ulama, dan itu punya pengaruh terhadap keimanan, menambah faedah, meningkatkan iman, tidak diragukan lagi. Banyak fawaid ketika menziarahi para ulama, para masyayikh, dan itu diakui oleh para sahabat. Ketika mereka duduk bersama Nabi SAW, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ketika kami duduk bersama engkau, iman kami naik. Namun ketika kami pulang ke keluarga kami tersibukkan dengan begini. Apa kata Nabi SAW? Sa'atan. Ya, sekejap, sesaat. Ya. Kalau kalian seperti itu, kata Nabi SAW, la safahatkumul malaikah, malaikat akan nyalami kalian kalau kalian seandainya tidak pernah turun imannya. Gambaran seperti itu, iman itu turun naik, ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka dengan mujalasatus salihin, kadang orang saleh tersebut memberi faedah kepada kita, bisa menyemangati kita, memotivasi kita, yusyajja'una. Apalagi mereka adalah ahlul ilmu wal fadl, ulama. Subhanallah ikhwan, antum kalau duduk di majelis para ulama akan keluar faedah-faedah, nasihat-nasihat yang ada pada ulama tersebut, yang antum bisa ambil faedah tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, seorang nabi, rajulun salihun bila syak wala raib, orang yang saleh. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi afdalur rusul wa afdalul anbiya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap sabar duduk bersama orang-orang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina
wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak, sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari, yuriduna wajha, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, bahwasanya mereka para sahabat adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yuriduna wajha Allah. Mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama para sahabat yang lain. Ya ikhwan, ketika itu ada sebagian orang dari kalangan musyrikin merendahkan sebagian sahabat, ya, disebutkan dalam tafsirnya Bilal, Ammar, Suhaib dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Muhammad ngapain duduk-duduk sama mereka, sama Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, dan duduk-duduk sama kami. Mereka itu orang-orang hina, rendahan, orang miskin, kiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu untuk tetap duduk bersama orang-orang yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau tolehkan, engkau palingkan pandangan kedua matamu terhadap mereka, yaitu orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Jangan pula engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta yaitu orang-orang yang mau mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, urusannya itu adalah orang-orang yang cerai berai, berantakan. Ya ikhwan, kadang sebagian orang tidak mau sabar di majelis ilmu ini tadi. Ya enggak? Ini ayat dari zaman anak mondok dulu. Ini ayat selalu anak jadikan di hati untuk sabar di pondok pesantren, sabar duduk di majelis ilmu, sabar terhadap orang-orang soleh. Kenapa ya ikhwan? Ya, ingat, di luaran lebih kejam, di luaran lebih kejam. Antum di pondok pesantren paling antum dioceh oleh ustad, ya enggak? Ustad tuh enggak ada juga yang ngoceh tanpa sebab ya ikhwan. Ya, kalau anak udah ngoceh tanpa sebab, antum enggak usah lagi mondok di sini. Itu petanda sudah gila, ya enggak? Gimana? Enggak dioceh? Azan subuh masih belum bangun. Emaknya antum, bapaknya antum enggak akan betah sama antum. Karena antum lahir dari rahim emak, ya, masih disayang, sabar. Kalau antum tidur tempat uak, diuntal ke uak, ya udah Abu Zainul. Antum punya ponaan, sama ponaannya misalkan, Alex. Nah, dikasih makan di tempat Abu Zainul, dia numpang kuliah, kasih makan gratis. Daripada ngekos kan, mendingan tinggal di tempat Abu Zainul. Subuh tidak sholat subuh, dibangunkan tidak sholat, ya tidak? Bangunnya jam 6 pagi, sudah bangun mandi langsung pergi, pakaian kotor ditumpuk sembarangan, ya. Apa lagi? Tidak galak bersih-bersih di rumah itu tadi. Nah, antum panggil anak, tidak usah Abul Hajat, Abu Dujaj. Dujaj itu artinya ayam. Anak minta 2 pekan, kalau ada yang model ini tidak dibalikkan sama sama mamangnya, antum kasih panggil anak Abu Dujaj, ya. Tidak usah lagi Abul Hajat. Serius. Nah, ada ikhwan. Jadi kalau istilahnya antum mau, nggak usah jauh-jauh, di rumah sendiri. Kita dulu biasa dioceh emak.
Nggak ada antum. Coba antum kalau sudah mandi pakaian kotor antum taruh sembarangan, ya toh? Disuruh sama emak tuh cuci piringnya, nggak mau nyuci, nggak kan lama antum, serius. Itulah alasannya. Makanya kan anda hujah anak kuat. Tidak ada wali santri berani datang ngoceh di Darul Hadis. Siapa wali santri berani ngoceh ke Darul Hadis ini? Nih, anak punya hujah. CCTV lengkap. Nih, lihat anaknya antum. Ya enggak? Makan pempek nih, lihat nih. Sudah makan pempek, pempeknya habis. Cukup berceceran dan dicuci. Gimana kalau di rumahnya antum? Kira-kira, karena antum melahirkan anak ini tadi, darah daging antum, mau diusir nggak enak. Tapi kalau keponaan, nggak akan lama 3 hari. Ya enggak? Ya enggak, Kholi. Antum saja, antum punya Ayu di Palembang nih. Nginaplah numpang di tempat Ayu. Datang tidur. Ya enggak? Bangun pergi. Ada makanan tinggal makan. Kholi, panggil anak, enggak usah lagi dipanggil Abul Hajjaj, panggil Abu Dujaj. Anak minta seminggu antum cak itu. Nelpon Ayu, mak, Khalifah ngekos bayi, enggak usah kuliah di sini, nginap di tempat aku. Ya enggak? Ya enggak, Kholi? Dipastikan wong tua kita tuh sabar dengan kita ya ikhwan, karena anak kandung. Ya, anak kandung. Anak berani nantang wali santri, siapapun wali santri, baik yang belajar di pondok pesantren ini, yang tidak belajar di Darul Hadis, dimanapun, yang punya anak model seperti itu, dia bisa sabar. Ya, sabar tuh maksudnya gini nih, sabar, tidak pernah dia anak kasih subsidi 300.000 sebulan, berarti ini orang betul-betul jiwanya, ya serius anak-anak. Kenapa? Karena kita ngalami dulu. Waduh, emak dulu ngoceh, nggak usah jauh-jauh dulu, nggak tahu mandi ya, udah mandi taruh anduk sembarangan. Kalau dulu bapak kami masih kecil itu main pakaian kotor-kotoran basah terus taruh sembarangan. Kalau bahasa bapak dulu, bahasa dulu, nah kelumpusan dengan ini, awaklah besar, manalah SMA, SMP, nah itu loh, itu orang kampung kayak gitu istilahnya. Tidak ada orang, apalagi antum di tempat orang lain, makan tinggal makan, minum tinggal minum, mandi tinggal mandi, sudah pergi langsung. Oh, tidak ada seperti itu. Ya, gulung tikar, kena usir. Ana yakin Abu Zainul, antum kalau dititipin dari dusun yang seperti itu, antum balik kan? Balik kan? Hah? Dua kali pernah ngalami yang saya itu. Ponaan, antum balik kan? Nah itu nyata ya kawan. Kenapa orang-orang, nah kadang di kalangan santri, kalangan penuntut ilmu, ketika hal-hal yang seperti ini tidak mau sabar dia, kena oceh ustad, gini, pergi. Ketika antum pergi keluar dari pondok pesantren, antum kira selesai masalah. Oh, antum baru ketemu teman-teman antum tadi yang tatoan, yang segala macam, antum dicaci maki, antum dibully, antum segala macam, baru antum tahu ternyata hidup di luar keras. Ya, keras di luar itu keras, banyak macan, banyak singa, manusia yang berbagai macam perangai. Antum tidak mau sabar dengan orang-orang soleh, tidak mau sabar dengan ahlul Quran, tidak mau sabar dengan guru, dengan jamaah masjid. Antum lebih memilih orang-orang liar. Ya, nah, seperti ini sangat kebodohan ya kawan. Antum di luar, antum di pondok pesantren, ada enggak orang yang mencaci maki antum? Ada enggak?
Hah? Kalau di luar akan keluar ucapan-ucapan. Iya apa enggak? Antum pernah sekolah umum kan? Banyak enggak ucapan kawan-kawan antum sekolah kayak gitu? Hah? Banyak apa enggak? Pernah antum digituin? Hah? Pernah? Banyak? Banyak. Pernah antum di pondok pesantren digituin? Enggak antum dengar di pondok pesantren orang yang bilangnya antum? Iya apa enggak? Enggak akan antum dengar. Orang yang terdaga lisannya, antum tidak mau sabar dengan mereka-mereka ini tadi. Nah, kadang disitulah otaknya kebalik. Yang anak sering ngomong, bukan otak ditaruh kepala, ditaruh di dengkul. Antum sabar bertahun-tahun di sekolah umum, yang antum dicela, dicaci maki, dengar omongan seluruh binatang ini tadi keluar semua. Ya benar. Tapi antum tidak mau sabar, tinggal di pondok pesantren bersama teman-teman antum cuman permasalahan cuci piring, permasalahan piket masjid, permasalahan piket WC. Ya apa tidak? Antum lebih senang dengan lingkungan yang seperti itu dibandingkan lingkungan seperti ini. Afala taqilun? Tidak berpikir? Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari itu nanti orang-orang zalim menggigit jari jemarinya. Yaqul, dia mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku menjadikan rasul tersebut adalah jalan yang aku ikuti. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakanya aku, ya, kalau sekiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah setelah datang kepadaku petunjuk. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Itulah syaitan, ya, khadhul terhadap manusia, bisa ngembos umat manusia. Ya. Mukhadzilah. Itulah syaitan. Nyesel baru ngomong, oh wahainya enaknya di pondok pesantren. Ya enggak? Antum di pondok pesantren, ada enggak antum di pondok pesantren antum sampai dicekel leher baju gini? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Antum kalau di luar, di sekolah umum, orang awam ngomongnya kasar, ada ketua gengnya di kelas. Di sini ada enggak ketua geng? Hah? Gak ada. Ada kan antum sekolah? Antum pernah sekolah kan? Ada kan sekolah tuh yang di kelas yang paling jago? Ya enggak? Ngapain sob? Ya lihat. Hah? Sambil lempeleng dia menyusup. Ya enggak? Ya enggak? Marvin, ya enggak? Antum tamat SMP ya? Nah, SMP. Ada anak-anak tanya. Ada enggak di kelas antum tuh uang agak cak melawanian dia tuh? Ya enggak? Ya enggak? Ada kan? Ada. Di sini ada enggak? Hati. Ya enggak? Jangan ngegeng. Suruh nguruk kak pasir satu mobil itu ngegeng di sini. Ya ada, enggak ada. Antum yang pernah sekolah SMP umum, enak di pondok pesantren apa enak di sekolah SMP? Hah? Enak pondok pesantren. Enggak ada yang mencaci maki antum. Pernah enggak antum diomongin? Marvin, kau ini Marvin. Pernah enggak? Pernah kan? Di pondok pesantren ada enggak? Enggak ada. Antum enggak mau sabar. Akhirnya apa? Sebagian orang keluar pondok pesantren
cuman gara-gara push up 10 kali, 20 kali. Padahal di sekolah umum itu lebih parah. Ya pada? Apa hukuman di sekolah umum? Dijemur. Antum ada dijemur? Hah? Ada. Ada. Apa lagi? Hah? Ditampar. Nah, di sini kata ditampar. Ya enggak? Cuma sekali kena sempat pakai sapu. Enggak ada di sini ditampar, enggak boleh nampar wajah. Paling push up olahraga. Ya toh? Cuma di push up pun enggak sabar. Disuruh ngehafal. Kalau enggak hafal di situ apa hukumannya kalau sekolah umum biasanya? Hah? Beli semen. Beli semen. Kalau enggak hafal disuruh beli semen. Antum ada enggak disuruh beli semen? Enggak ada, cuman ngaduk semen paling kan. Nah, itu aja. Antum sabarkan di pondok pesantren ikhwan. Nanti antum nyesal sebagaimana mereka ini tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagian orang-orang zalim, sebagian kaum musyrikin, mereka mengatakan, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula." Ya. Ini orang sudah tahu al-haq kemudian ditinggalkan sama dia. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.